Sedikit saya jelaskan tentang DBD. Dan DBD itu adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes. Itu dulu ya. Kalau ada nyamuk Aedes bisa ditularkan. Kalau tidak ada nyamuk Aedes tidak akan ditularkan. Nah, nyamuk Aedes itu berada pada lingkungan. Otomatis sebenarnya kalau kita mengelola lingkungan secara baik, apa itu? Aedes itu dia bersarang di tempat-tempat air yang tergenang yang air bersih, Bu Neri. Misal contoh nih. Padahal jadi bukan air kotor ya? Bukan kotor, tapi air yang bersih. Ya? Jadi air nyamuk Aedes ini misalnya di tempat penampungan air di bak mandi kita, dia ada di situ. Dan setiap 1 minggu dia akan nyamuk telur itu jadi jentik dan akan lebih kurang hari ke-9 itu jadi nyamuk dewasa terbang dia. Nah Pak, menurut Bapak ini sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Serang sudah terpenuhi belum Pak untuk meningkatkan derajat kesehatan? Begini, jadi sarana kesehatan kita itu di dalam agama kita kan ada begini kan, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada. Sekarang ini kita punya standar-standar baru yang dikeluarkan oleh kementerian dan harapan-harapan di Pemda kita. Otomatis kalau kita bilang sudah selesai apa belum, kita harus menyatakan kita harus meningkatkan. Harus lebih ditingkatkan. Iya, ditingkatkan. Jadi sarana prasarana, SDM-nya, aksesnya, metodenya, sistemnya itu harus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Kemarin itu kan kita lagi mewabah nih Pak, hampir DBD tuh. Ya, di lingkungan saya juga tuh sampai dilakukan penyemprotan, katanya di belakang rumah saya banyak yang terkena DBD. Itu apa tindakan dari Dinas Kesehatan Pak terkait dengan penurunan? Nah, sedikit saya jelaskan tentang DBD. Dan DBD itu adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes. Itu dulu ya. Kalau ada nyamuk Aedes bisa ditularkan. Kalau tidak ada nyamuk Aedes tidak akan ditularkan. Nah, nyamuk Aedes itu berada pada lingkungan. Otomatis sebenarnya kalau kita mengelola lingkungan secara baik, apa itu? Aedes itu dia bersarang di tempat-tempat air yang tergenang yang air bersih, Bu Neri. Misal contoh nih. Jadi bukan air kotor ya? Bukan kotor, tapi air yang bersih. Ya? Jadi nyamuk Aedes ini misalnya di tempat penampungan air di bak mandi kita, dia ada di situ. Dan setiap 1 minggu dia akan nyamuk telur itu jadi jentik dan akan lebih kurang hari ke-9 itu jadi nyamuk dewasa terbang dia. Jadi siklusnya itu 9 hari udah jadi nyamuk dia. Jadi cepet banget ya? Ya, coba kalau beternak begitu ya kan? Beternak nyamuk ini. Nyamuk ya. Nah, otomatis yang harus kita lakukan masyarakat kita adalah jangan sampai ada nyamuk Aedes di lingkungan kita. Dan nyamuk Aedes itu bisa terbang 40 meter. Jadi kalau 40 meter tergantung angin. Kalau anginnya ada bisa 100 meter. Jadi 40 meter ke utara, 40 meter ke selatan semuanya ada, ya kan? Jadi 80 meter itu dia bisa terbang, ibaratnya area 80 meter itu. Jadi itu dihimbau Pak masyarakat Pak. Gimana jadi masyarakat kita yang pertama apa yang lakukan kalau kita pengen terhindar di demam berdarah, yang pertama hilangkan nyamuk Aedes di lingkungan kita. Caranya semprot. 1, sarangnya harus di bumi hanguskan. Apa itu sarangnya? Tadi air yang tergenang di bak mandi kita itu harus dikuras setiap seminggu sekali. Kalau ada penampungan air, contoh nih Bu Neri, kita punya tanaman, Bu Neri kan punya nanam pohon tuh, misalkan bisa daun talas nih, daun talas tuh kan ada air hujan tuh. Nah, air hujan sedikit yang ada daun talas tuh juga hidup dia di situ. Contoh apa lagi? Kita punya ban bekas, ya kan, ban bekas misalkan habis kena hujan kan ada di dalam ban bekas itu. Itu juga ada di situ. Jadi seandainya apalagi bisa menampung air, itulah sarang. Jadi harus dibuang semuanya. Dibuang atau dikubur lebih baik. Artinya dibuang, ditumpahin airnya, udah. Nah, misal air mineral, bekas air mineral minum tuh, ada di gelas air mineral tuh ada sisa air tuh, itu bisa jadi sarang nyamuk Aedes juga. Makanya mendingan buang aja. Buang semuanya, dibersihkan semuanya, dibuang semuanya. Sampah-sampah juga ya. Sampah-sampah, misalkan di luar itu ada tergenang, ada bekas-bekas sampah apa aja yang bisa menampung air itu ya sampah. Jadi caranya adalah basmi sumber dari nyamuk Aedes ini.
Karena dia kan air nyamuk itu sebelum jadi nyamuk jadi larva dulu. Larva ya. Larva itu jadi telur dulu. Nah, telur itu harus tempat pembiakan. Telur dulu apa larva dulu nih? Telur dulu. Telur dulu, dari telur baru menetas jadi larva dia. Iya. Nah, di larva nanti dia nyambut dewasa, ya kan? Nah, itu ada di air dia. Jadi otomatis nanti tempat-tempat ini harus dibersihkan. Jadi caranya bagaimana? Itu tadi seperti kita nih. Kita haus, kita lapar, berarti kan kita yang berupaya mencari minum, membuat makanan, menyediakan makan. Begitupun kita kalau pengen sehat dari demam berdarah, berarti bekas-bekas tempat potensi terjadinya sarang nyamuk tadi harus kita bersihkan. Nah, apa hubungan dengan fogging? Fogging itu, pengasapan itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Kalau itu pun 1 hari. Enggak ya? Iya, 1 hari. Disemprot sekarang, besok ada lagi. Tapi bibit-bibitnya masih ada. Bibit masih ada. Maka masyarakat kita lakukanlah tadi itu. Pertama apa? Menguras bak mandi setiap seminggu sekali. Menutup kalau ada penampungan yang ditutup supaya tidak bertelur nyamuknya. Kalau ada tempat-tempat penampungan air dimusnahkan semua, dikeluarkan airnya, dibuang airnya semuanya. Kalau bisa misalkan pot-pot bunga kita tuh biasanya kan ada pot bunga di rumah tuh. Ada airnya juga itu juga bisa. Tungkupin aja Tungkupin aja atau ditutup. Sampai mengenang gitu. Tergenang air. Nah, kalau untuk kemarin itu kasus DBD di Kabupaten Serang bagaimana tuh, Dok? Kasusnya meningkat bukan hanya Kabupaten Serang saja, seluruh Indonesia. Jadi kasusnya memang itunya luar biasa peningkatan kasusnya. Tapi yang menariknya apa? Jadi kan di dalam kasus demam berdarah itu ada namanya diagnosa pasti demam berdarah. Diagnosa pasti demam berdarah itu kita memakai 3 prinsip indikatornya. Satu adalah penggunaan tes IgM, IgG, imunoglobulin G, imunoglobulin M, dan tes dengue-nya, anti dengue-nya, DBD-nya, dengue-nya. Jadi kalau ini ditemukan berarti ini positif. Nah, tapi kita kan punya kewaspadaan. Artinya kalau ada orang gejala suspek dugaan diduga dia demam berdarah, yang turun naik panasnya, ada bintik-bintik sedikit, lebih baik dirawat. Karena demam berdarah itu umurnya resiko ya. 7 hari 7 cuma. hari tuh. Jadi dari pertama dia demam, hari ketiga keempat dia turun demamnya, itu paling bahaya. Pada waktu pasien itu demamnya turun, itu paling bahaya karena trombositnya akan sangat turun. Makanya di dalam kewaspadaan di demam berdarah ini, teman-teman di fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit nggak ambil risiko. Pokoknya ada gejala sesuatu, masukkan, dirawat, dipantau. Nah, jadi dari hasil pemantauan kita itu, contoh misalkan, itu ada terdaftar penyakit demam berdarah, suspek demam berdarah itu di rumah sakit kita yang kita lihat di wilayah Kabupaten Serang, misalnya ada 161 kasus misalkan. Yang demam berdarahnya cuma 40. Belum tentu ya. belum tentu dari yang masuk dalam itu, karena kita harus waspada ya. Tapi karena waspada. DBD belum tentu DBD. Jadi itu paling-paling 40 kasus gitu ya. Iya, berarti gitu. dari 1000 belum tentu 1000-1000-nya demam berdarah. Tapi itu hanya suspek. Suspek, dugaan kita. Nah, ini kan kemarin ada mau musim kemarau, tapi sekarang ini kan ada masih musim hujan, dan kemarin ada banjir tuh, Dok. Iya, banjir di ya. Cikande. Terus di mana lagi di Kopo sebagian. Kopo juga ada. Nah, itu pastinya kan ada penyakit-penyakit yang menyertai, Dok, terkait dengan setelah banjir itu pasti ada penyakit. Nah, itu bagaimana nih penanganannya dari Dinas Kesehatan? Jadi gini, untuk bencana-bencana itu teman-teman kita di puskesmas itu punya penanggung jawab wilayah. Terus satu, yang kedua, teman-teman puskesmas itu bisa minta bantuan dan teman-teman satu regionalnya. Misalnya kejadiannya di Cikande itu kan bisa ke teman-temannya ada di Kibin, bisa ada di Carenang, itu pokoknya sekitar situ ya. Nah, tindakan kita itu adalah memang pada waktu banjir itu otomatis apa yang dilakukan? Penanganan keadaan gawat darurat, keadaan bencana. Jadi diobatin tuh, datang ke tempat-tempat pengungsian, datang ke sana itu diobatin. Itu kemarin biasanya ada dapur umum, di situ ada tempat pengungsiannya, itu juga dari Dinas Kesehatan juga datang ke situ. Datang kita ke sana untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. kesehatan.
Nah, kalau untuk menghadapi musim kemarau nih nanti ke depannya nih, apa yang harus dihimbau kepada masyarakat? Jadi kalau musim kemarau itu kan banyak masalah air ya, air bersih kita tahu lah. Kalau musim kemarau untuk mendapatkan air bersih itu semakin sulit. Banjir pun sulit dapat air bersih kalau banjir. Tapi kalau musim hujan kan enggak, artinya kalau tidak banjir. Tapi musim kemarau itu sulit mendapatkan air bersih kan ada sumur mulai kering. Nah biasanya terjadi itu banyak diare. Karena bersih padahal kemarau tapi banyak diare ya? Iya. Kok bisa ya dok ya? Iya, karena kebersihan tangan tadi, penggunaan air bersih yang tidak. Cuci tangan pakai sabun tuh dok. Masyarakat belum mengerti tuh pentingnya cuci tangan. Padahal hanya hal yang sepele kan, sepele cuci tangan. Cuman ya itu masyarakat kadang-kadang makan tanpa cuci tangan. Karena merasa tangan kita kan bersih. Nah, padahal kan kita nyomot ini, pegang ini, pegang itu. Dari salaman sama orang juga gitu kan. Kita nggak tahu yang kita salamin itu udah megang apa, megang apa. Iya, gitu. Nah itu paling penting itu Bang. Jadi memang pada waktu musim-musim kemarau itu akses air bersih yang kurang otomatis kan banyak ibu-ibu di rumah yang memprioritaskan air itu buat masak aja lah, penting itu kan buat minum. Nah tapi itu buat gimana tuh harus tentu kemarau kita harus siapkan, teman-teman biasanya kita koordinasi dengan teman-teman untuk penyediaan air bersih gitu kan. Dan kesehatan juga. Iya, artinya bukan kesehatan, itu dilakukan oleh teman-teman BPPD, PMI dan lain-lain untuk menyiapkan air bersih. Contoh kemarin bulan apa kemarin kita yang yang kemarau itu di bulan periode kemarin itu bulan apa kemarau kemarin ya? Januari itu ya nggak salah Januari ya kan? Itu kan turun semuanya. Tangki air kita turun semuanya. Karena apa? Karena pada musim kemarau itu masyarakat kita akses air bersih agak semakin. Iya, soalnya ada beberapa daerah yang memang kemarau itu sangat terasa sekali. Ada juga yang tidak terkena dampak. Ada juga yang memang tidak ada air sama sekali kan di situ. Jadi yang mestinya mandi setiap hari, jadi mandinya 2 hari sekali. Jangankan buat mandi, buat masak aja mungkin sulit, mereka susah. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan strategi kita nanti ini kan kita nggak bisa kerja sendiri, teman-teman Pemda, teman-teman relawan di PMI, organisasi-organisasi yang lainnya, juga perusahaan-perusahaan kita libatkan karena kita tidak bisa sendiri ya dok yang dinas itu karena keterbatasan anggaran, keterbatasan kemampuan sumber daya manusianya juga ya itu jadi kita harus bersama-sama. Nah tadi kan DBD terus kemudian penyakit menular lah ya dok ya diare sudah kita bahas. Nah, batuk pilek. Nah kalau penyakit tidak menular nih dok, bagaimana penanganannya di Kabupaten Serang kayak diabetes? Iya. Jadi ada prioritas kita sekarang. Prioritas kita itu melihat ada beberapa penyakit, terutama penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. 2 itu tuh. Dia lakukan screening namanya Bu Neri. Jadi screening itu adalah mendeteksi secara dini hanya nggak potensi orang ini ke darah tinggi, ke DM. Nah karena DM dan darah tinggi ini merupakan awal dari penyakit-penyakit lainnya. Apa itu? Jantung, stroke dan lain-lainnya. Jadi kalau seandainya kita bisa mendeteksi dari awal DM dan hipertensi ini, maka akan mengurangi kejadian selanjutnya penyakit-penyakit yang lebih parah. Iya, nah biasanya dari dinas kesehatan untuk penyuluhannya seperti apa tuh dok? Kita screening. Kita bukan hanya penyuluhan itu ada di Promkes semuanya tuh. Jadi penyuluhan kita ada penyakit menular, penyakit tidak menular, ibu hamil, stunting dan lain-lainnya. Nah, selain itu ada program screening. Ada, jadi ada juga dari kesehatan melakukan program screening langsung terjun ke masyarakat untuk screening. Jadi buka posko-posko gitu. Buka posko-posko itu, betul. Setiap kegiatan, misalkan kita ada kegiatan di Pemda kita nih, kita turun itu screening. Masyarakat kita yang datang nih, screening. Jemput bola. Karena kadang-kadang masyarakat agak-agak males ya dok. Kalau yang nggak sakit yang jarang datang ke pusat. Nah, program kita sekarang itu bagaimana masyarakat bukan mengobati masyarakat yang sakit sekarang program kita, strategi kita, tapi menjaga masyarakat supaya tetap sehat. Supaya tetap sehat. Nah itu apa itu? Bagaimana caranya? Rumah sakit, puskesmas kita itu harus didatangi oleh masyarakat dikala dia sehat. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. BPJS kan enggak. Itu kayaknya motto itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar. Atau melakukan olahraga gitu. Nah itu screening. Yang kedua ada perilaku hidup bersih dan sehat.
gerakan masyarakat sehat. Apa itu? Itu tadi tuh Germas tuh ya. olahraga, makanan gizi yang seimbang, ya kan? Iya, betul. Tidak merokok, ya kan? Betul. Tidur yang cukup, ya kan? Paling penting itu padahal. Sebenarnya kan itu semuanya yang murah-murah tuh dok ya. Murah-murah, iya. Tapi sulit untuk dijalani ya dok. Mudah-mudahan dengan begini kan masyarakat kita semakin paham. Iya. Karena gini, investasi kesehatan itu akan kita rasakan nanti di hari tua. Di hari tua, ya. Jadi kalau sekarang kita bisa jaga kesehatan, Perilaku kita di saat muda. Perilaku kita di saat muda, di saat usia-usia di bawah 50 tahun, ya kan? Nah, nanti usia-usia 60 tahun, 70 tahun kita itu akan terus memanen yang sehat ya, itu. sehat-sehat. Walaupun barangkali kan umur nggak bisa di ini kan. Ya, tapi kan kita kan diperintahkan untuk berusaha. Untuk berusaha tetap sehat itu. Jangan sampai kita menzolimi tubuh Diri kita sendiri kan. Betul. Nah dok, tadi dokter pernah sempat cerita-cerita nih katanya Kabupaten Serang adalah salah satu yang ditunjuk. Dari Kabupaten Serang ada se-Indonesia yeah. hanya 2 yang ditunjuk dari Dinas Kesehatan, 2 wilayah ya oleh WHO ya. Itu tolong bisa ceritakan. Jadi gini. Jadi sekarang itu salah satu yang jadi permasalahan kita adalah bencana. Bencana itu biasanya, bukan biasanya, sekarang yang berlaku itu adalah pada waktu terjadi bencana, maka bencana itu ditetapkan oleh kepala daerah, lalu keluarlah anggaran-anggaran kita untuk disediakan buat masyarakat kita. Nah, untuk mengeluarkan anggaran itu semua OPD itu membuat suatu program, merencanakan program. Nah, padahal pada waktu bencana itu kan masyarakat kita butuh langsung. Iya, harus nggak bisa ditunggu, ya. harus cepat pada waktu itu. Nah, ini ada program kewaspadaan bencana kesehatan yang digagas oleh teman-teman di WHO. Mungkin itu karena kemarin waktu COVID itu ya dok ya. Iya, itu juga pembelajaran COVID. Pembelajarannya karena agak lambat gitu kan proses administrasi. Betul. Nah, sekarang ini sebelum terjadi bencana ada yang namanya early warning system. Oh, ini kayaknya mau bencana nih. Nah, ini yang harus kita siapkan sehingga kalau kita terapi sekarang, kita lakukan suatu kegiatan sekarang, tidak akan terjadi bencana lebih parah lagi. Nah, inilah mitigasi berarti ya. Kalau mitigasi, termasuk mitigasi itu kita memikirkan kira-kira apa risiko kejadian bencana ini enggak. Kita tapi sudah segi penganggarannya. Segi penganggarannya dan segi programnya. Kalau ada programnya, ada anggarannya. Nah, itu sedang sekarang dilakukan pengkajian oleh WHO dan di Indonesia itu ada program AIDP, nama AIDP programnya di sana itu. Nah, itu memilih kita di Kabupaten Serang dan Sumatera Barat untuk dilakukan kayak pendataan, uji coba kuesioner dan lain-lain, dan nanti akan berlaku di Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Gitu. Nah, katanya bakalan ada tadi tuh kerujukannya itu ke Vietnam, terus mana lagi? Itu teman-teman di sana. Nah, teman-teman IDP ini dengan WHO-nya di Asia Tenggara itu melakukan juga di daerah Vietnam. Jadi di Indonesia dilakukan, di Vietnam juga. Ada dua negara yang dilakukan. Iya, nanti bagaimana? Sampel mungkin ya. Bukan sampel barangkali. Jadi mereka menggali informasi strategi kita seperti apa. Nah, itu yang bisa ditunjuk sih Kabupaten Serang gimana tadinya sih dok, sedangkan ada berapa ratus kabupaten kota gitu se-Indonesia ya. Oh, bisa ada 512 di Kabupaten Serang itu. Kabupaten Serang gitu. Nah, Bu Neri, ini kebiasaan Pemda kita, apa yang dikatakan Ibu Bupati. Jadi Ibu selalu bilang bahwasanya kita harus bekerja sama dengan siapapun. Nah, kebetulan kemarin itu ada rombongan One Team Press yang datang sebelumnya untuk eliminasi TB, dan program kita juga ada eliminasi TB ini sekarang nih. Apa tuh? Eliminasi penyakit TBC. Jadi penyakit TBC ini harus dihilangkan. Itu program nasional. Nah, kebetulan beliau datang ke sini, tim itu, dan tertarik kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, karena kita welcome kan, karena banyak NGO banyak yang masuknya ke Kabupaten Serang gitu kan. Kita senang jadinya bekerja bersama-sama. Alhamdulillah lah. Otomatis ini teman dari One Team Press tersebut ada 2 profesor, Prof Ganjar dan Prof Chandra, akhirnya memilih Kabupaten Serang ya. Ayo kita, karena mungkin
kemudahan kita, ya kan, kemudahan welcome kita, dan juga dukungan dari kepala daerah kita yang selalu support semuanya, Pemda kita selalu support semuanya, dan kita yakin Bu Neri kan, Pemda kita itu koordinasi kolaborasinya nggak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Kita selalu berkolaborasi. Nah itulah barangkali penilaian itu yang disampaikan oleh teman-teman di One Team Press yang ya udahlah di Kabupaten Serang kita coba nanti sambil berjalan, kita nggak tahu, yang mudah-mudahan sih sukses dong. Sukses ini, kalau sukses ini menjadi sejarah kan, bahwasanya yang membuat pedoman kesiapsiagaan bencana, khususnya bencana kesehatan itu adalah berawal dari Kabupaten Serang. Se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Sama satu lagi mana? Sumatera Barat. Sumatera, Sumbar, dan Kabupaten Serang. Dok, nih, kayaknya kita udah di penghujung. Iya, Bu Neri. Asik sebenarnya ya, nggak terasa ya. Saya minta dokter untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, apa yang harus dilakukan masyarakat agar tetap sehat. Ya, pertama, masyarakat Kabupaten Serang semuanya, yang menjadikan kita sehat, yang menjadikan kita nanti di hari tua kita, anak-anak kita, turunan kita bagus semuanya, sehat walafiat, berkualitas, ya kan, tidak ada stunting, ya, menurunkan angka kematian ibu, semuanya berawal dari kita. Kita yang menentukan kita akan sehat, anak-anak kita akan sukses, keluarga kita akan selamat, tetangga kita akan selamat, yang menentukan adalah kita. Kita harus punya prinsip bahwasanya keselamatan kita saat ini, kesehatan kita saat ini adalah investasi kita nanti di hari tua kita. Jadi masyarakat kita semuanya di Kabupaten Serang harus bisa menjaga kesehatannya, dan kalau walaupun tidak sakit tetap berkunjung ke Vaskes untuk menjaga kesehatannya, dan kalau kurang sehat silahkan kunjungi fasilitas kesehatan kita. Gitu ya. Terima kasih Dok, tuh pemirsa Camat TV, dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi mulailah dari sekarang untuk tetap hidup sehat, terus bergerak, makan makanan yang bergizi ya. Yang paling penting ya, ternyata hidup sehat itu mudah. Cuman bagaimana caranya kita membiasakan diri untuk hidup sehat. Terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih Bu Neri. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.